Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati, pada sesi ke-57 ini kita akan membicarakan tentang sektor industri pengolahan. Kadang disebut sebagai sektor manufaktur ya. Nah, industri pengolahan atau manufaktur ini merupakan satu dari 17 sektor dalam produk domestik bruto yang dipublikasikan oleh BPS ya. Nah, BPS membuat rincian sektoral itu berdasarkan manual internasional. Tentu setiap negara bisa menyederhanakannya, memodifikasinya sesuai dengan sektor-sektor yang dianggap penting, maksudnya penting ya nilainya signifikan, sehingga beberapa yang mungkin dianggap belum terlalu besar disatukan, semacam itu. Nah, Indonesia sendiri, BPS dalam hal ini, dahulu sebelum tahun 2010, data tahun 2000 sampai 2010, bahkan dari tahun 1990, itu hanya terdiri dari 9 sektor. Perubahan dari 9 menjadi 17 sektor ini dijelaskan mana-mana yang disendirikan dan mana-mana hal-hal yang dianggap baru. Karena perekonomian kan memproduksi barang dan jasa setelah 10 tahun itu dianggap, atau bahkan lebih dari 10 tahun, itu tentu ada jenis-jenis baru yang memerlukan klasifikasi tersendiri untuk keperluan analisis. Sekali lagi, industri pengolahan ini satu dari 17 sektor dalam PDB, dan dulu ketika 9 dia satu dari 9. Ada sedikit perbedaan angka ya, yang cakupan. Cuma secara umum bisa dikatakan sama. Sehingga kalau kita misalnya mau menyambung data dari tahun 2000 atau dari tahun 1990, itu tentu ada sedikit ketidaksamaan dengan data di tahun 2010 ke sekarang ini. Hanya karena khusus untuk industri pengolahan ini tidak banyak perbedaan yang mendasar, tidak signifikan nilainya, kita bisa saja menyambung. Apa yang dimaksud dengan industri pengolahan? BPS merumuskannya atau mendefinisikannya sebagai kegiatan ekonomi di bidang perubahan secara kimia atau fisik. Nah, jadi ada perubahan kimia kah, perubahan fisik kah, dari bahan, unsur, atau komponen menjadi produk baru. Jadi pengolahan lah ya, secara kimia atau secara fisik, dari suatu bahan atau suatu unsur atau komponen-komponen menjadi produk baru. Nah, bahan baku dari industri pengolahan itu bisa saja berasal dari produk pertanian, bisa juga dari kehutanan, perikanan, nah juga bisa dari pertambangan dan penggalian. Kita sudah belajar tentang sumber daya alam, jadi minyak kah, gas kah, atau batu bara, itu juga bisa diolah. Jadi kalau dia merupakan hasil langsung diambil dari alam, dia masuk dalam industri, masuk dalam sektor pertambangan dan penggalian. Kan di PDB begitu ya, dari 17 itu ada sektor pertambangan dan penggalian. Tapi ketika dia diolah, nah itu dia masuknya ke industri pengolahan. Sehingga di industri pengolahan ada industri pengolahan migas dan batu bara. Kurang lebih begitu ya. Nah, dengan sendirinya kalau misalnya kita menganalisis tentang migas atau batu bara, sebagaimana yang pernah kita lakukan pada sesi-sesi sebelumnya, kita mesti menyoroti aspek dia sebagai bagian dari sektor pertambangan dan penggalian dari 17 sektor itu, dan juga subsektor. Disebut sektor, tapi kalau dilihat dari industri pengolahan, dia subsektor saja, industri migas dan batu bara. Nah, misalnya begitu ya. Nah, unit produksi dari pengolahan sebagai imajinasi, kita memang bisa menggambarkannya atau mengimajinasikan sebagai pabrik, mesin, peralatan, baik digunakan oleh mesin maupun tangan. Jadi karena ada aspek pengolahan tadi, pengolahan yang merubah secara kimia atau fisik, maka alat produksinya itu bisa mesin, bisa peralatan, dan seterusnya yang digerakkan oleh mesin atau oleh sumber-sumber energi tertentu ataupun tangan. Sebetulnya dalam konteks ini juga ada beberapa definisi teknis ya, nanti silakan dipelajari jika berminat lebih jauh, masuk ke webnya
Badan Pusat Statistik, dia memiliki beberapa acuan, kita bisa memahami konsepnya. Nah, industri pengolahan di dalam data BPS saat ini itu terdiri dari 16 subsektor. Nah, kita bisa menyebutnya subsektor, tetapi ketika membicarakannya tersendiri kan kadang-kadang kita juga menyebutnya tetap sektor. Seperti tadi, sektor industri pengolahan migas dan batubara atau sektor migas itu satu subsektor kan. Nah, padahal si migas itu sendiri juga terdiri dari sub lagi. Bisa sektor macam-macam ya, minyak dan gas dan seterusnya. Karena itu pembagian menjadi 17 sektor itu adalah data umum, lalu BPS dengan membuat masing-masing sektor, tidak seluruhnya, ada yang memiliki sub lagi, itu totalnya menjadi 53 subsektor saat ini, dan itu bisa berkembang nanti. Khusus industri pengolahan, yang merupakan satu dari 17 sektor ini, paling banyak subsektornya. Karena memang sebagaimana yang umum di dalam kajian-kajian tentang ekonomi pembangunan, industri pengolahan ini adalah sektor yang dianggap paling penting, paling mencerminkan perkembangan suatu perekonomian. Dia terdiri dari 16 subsektor. Nah, satu sektor migas, yang 15 lainnya sektor non-migas. Tapi bisa saja kita sebut 15 lainnya dengan rinciannya. Semacam itu ya. Nah, analisis pertama yang dilakukan oleh mereka yang biasa belajar ekonomi, itu tentu saja tadi terkait dengan produk domestik bruto. Sebagai penyegaran, produk domestik bruto itu adalah produk real barang dan jasa selama satu kurun waktu tertentu ya, sebutlah 1 tahun, bisa 1 triwulan sih. Nah, dan kita juga sudah belajar yang dimaksud dengan produksi real itu nilai tambahnya, ya nilai tambah ya, jadi tidak harga atau tidak nilai seluruh barang ditambahkan, karena tadi misalnya industri pengolahan itu kan ada bahan yang mengolah dari pertanian maupun dari pertambangan, maka yang dinilai di setiap produk itu nilai tambahnya. Tapi untuk penyederhanaan kita bisa menganggap PDB itu adalah produksi real, ya barang dan jasa dalam suatu perekonomian selama 1 triwulan ataupun 1 tahun. Nah, industri pengolahan sebagai salah satu sektor itu di Indonesia itu saat ini kurang lebih 19,88% ya tahun 2020. Nah, 2021 kan masih berjalan. Nah, di situ nanti kita lihat, tapi tahun 2020 19,88%. Nah, yang gambar biru itu untuk menunjukkan harga berlaku PDB, kan tadi ya satu dari 17 sektor, maka yang biru ini menunjukkan nilai di industri pengolahan. Berarti dia dibandingkan totalnya berapa. Nah, misalnya ini tadi berapa? 3.068 triliun pada tahun 2020, sedangkan PDB-nya keseluruhan 15.434, maka dia 19,88%. Nah, kita dapat melihat di gambar itu, tapi hati-hati yaitu jaraknya 5 tahun, dari tahun 60, 65, 70, dan seterusnya, tampak porsi industri pengolahan meningkat. Ya, gambar birunya kecil, karena tahun-tahun itu nilainya dinilai rupiah kan nggak kelihatan ya, tapi itu ada angkanya semua, dibandingkan dengan PDB keseluruhannya. Nah, itu terus meningkat, yang hingga mencapai 27,75% di tahun 2000. Sebetulnya sempat meningkat lagi di 2002-2003 mencapai hampir 30 kurang sedikit ya, 29,5 kalau saya tidak salah. Nah, dari 2003 ke sini itu pelan-pelan porsinya turun. Sehingga sekarang di bawah 20%. Artinya laju pertumbuhan industri pengolahan selama 10 tahun terakhir, dari 2003, lebih ya, dari 10 tahun sebenarnya, itu rata-rata di bawah pertumbuhan ekonomi. Artinya sektor lain tumbuh lebih cepat. Nah, supaya lebih jelas lagi analisisnya yang tahun per tahun di sebelah kanannya, kita ambil saja dari era pemerintahan Pak Jokowi. Jadi ketika pemerintahan ini memulai, porsi industri pengolahan 21,08%. Meskipun nilai tambahnya itu tumbuh, nilai tambah dari industri pengolahan tiap tahun masih tumbuh sebelum pandemi, tetapi tumbuhnya atau bertambahnya itu lebih lambat dibandingkan kebanyakan sektor lain, sehingga porsinya turun.
tampak itu turun ya sampai 19,70, dan pada tahun 2020 naik ketika pandemi. Tetapi kalau kita lihat nilainya di batang biru, sebenarnya nilainya turun, cuma sektor lain turun lebih dalam atau kontraksi lebih dalam dibandingkan industri pengolahan secara rata-rata, sehingga industri pengolahan porsinya 19,88%. Nah, kita juga bisa melihat industri pengolahan ini dengan cara melihat pertumbuhannya dari tahun ke tahun, ya, dari tahun ke tahun. Tapi ini juga sekaligus mengingatkan kuliah-kuliah sesi kita di awal. Tadi kita sebutkan nilai PDB industri pengolahan ya pada tahun-tahun itu, dan porsinya terhadap PDB itu menggunakan produk domestik bruto atas dasar harga berlaku atau harga pasar pada tahun yang bersangkutan. Kalau untuk menghitung pertumbuhan, tidak boleh pakai PDB harga berlaku, melainkan memakai PDB harga konstan. Kita juga sudah belajar, maksudnya apa? Agar yang dibandingkan itu mengurangi, menghilangkan aspek harga, sehingga kita betul-betul membandingkan produksi realnya. Jadi kalau dari 10 menjadi 11, itu kan 10%. Kalau dari 10 nilainya 1000, 11-nya 1100, maaf misalnya 11-nya 1200, naiknya kan 200%, maaf 20% dari sisi nilai, tetapi yang dibandingkan adalah produksi realnya, sehingga pakai konstannya. Dapatlah kita di grafik tersebut, kita sudah pernah membahas itu yang orange, 10 tahun terakhir dari 2011 sampai 2020, dan itu masih sampai dengan selama 9 bulan, belum selesai 1 tahun. Kita tidak tahu nanti persisnya. Maka kita melihat pertumbuhan ekonomi yang pelan-pelan turun dari kisaran 6%, kemudian menjadi 5,5%, lalu hampir stagnan 5% di tahun 2014 sampai 2019, selalu di kisaran 5%, dan ketika pandemi dia turun menjadi min 2,07, dan sampai 3 triwulan ini baru tumbuh 3,24. Jadi nanti kita sampai akhir tahun belum tahu, kemungkinan besar 3,6 sampai dengan 3,7. Nah, yang ingin kita sajikan di sini adalah yang biru adalah pertumbuhan industri pengolahan sebagai satu bagian dari dari PDB keseluruhan itu. Apa yang tampak? Sekilas saja kita sudah melihat sejak 2012 itu tumbuhnya selalu lebih lambat dari pertumbuhan ekonomi. Itu ya. Nah, pada tahun 2011 hampir berimpit, hampir sama. Dan kalau kita melihat tahun-tahun yang lampau, ada tahun-tahun yang ketika tadi grafik menunjukkan porsi yang meningkat, itu rata-rata pertumbuhan industri pengolahan mengalami tingkat yang lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi. Nah, khusus selama 10 tahun terakhir ini lebih rendah. Nah, ini kecenderungannya, bahkan kalau lihat gambar birunya yang makin menjauh dari orange, itu berarti jaraknya jauh. Misal 2019, ketika pertumbuhan ekonomi 5,02%, pertumbuhan industri pengolahan hanya 3,8%. Sebelumnya hanya 4,27 berbanding 5,17. Ini adalah gejala pada industri pengolahan Indonesia. Kita juga bisa menganalisis tentang industri pengolahan dengan cara melihatnya sebagai kontribusi atas pertumbuhan. Kontribusi atas pertumbuhan itu maksudnya ketika tumbuh 5%, si industri pengolahan ini menyumbang berapa? Ketika tumbuh minus 2,07%, dia menyumbang berapa? Namanya kontribusi atas pertumbuhan. Nah, sebagai bandingan, kita tadi di atas mengambil kembali grafik yang menyatakan porsinya atas PDB harga berlaku. Nah, apa yang menarik dari gambar ini? Nah, kelihatan bahwa dulu sumbangan industri pengolahan sebelum tahun 2014 itu rata-rata di atas 1%-nya. Jadi dalam 5,5 itu lebih dari 1% industri pengolahannya. Dalam 5 lebih dari 1%. Makin ke sini sumbangannya menurun 0,87, 0,86, 0,8 di 2019, dan ketika di tahun 2020 kontraksi menyumbang minus min 0,61 dari total min 2,07. Nah, ini menariknya apa? Menariknya salah satu penyebab
pertumbuhan ekonomi yang stagnan di 5% sebelum pandemi ya, itu antara lain karena memang pertumbuhan industri pengolahan ini tidak bisa lagi cukup kencang, tidak lagi cukup pesat. Nah, karena dia cenderung melambat, tetap tumbuh ya, tetap tumbuh, jangan salah ya, tetap tumbuh, tetapi melambat. Nah, dengan itu dia berdampak kepada pertumbuhan ekonomi secara total. Mengapa? Karena dia adalah satu dari 17 sektor dan merupakan sektor yang nilainya porsinya terbesar. Meskipun tadi menurun 19,88%, nah ini kan ada grafiknya, saya ulangi lagi grafik yang di atas tadi, tetapi tetap saja itu berarti kan sekitar 1/5. Kalau dia merosot pertumbuhannya, maka dampaknya luas terhadap pertumbuhan ekonomi keseluruhan. Nah, ini hal-hal semacam ini lazim dianalisis ya, apalagi kalau kita misalnya menganalisisnya sampai 30 tahun. Kita akan punya banyak cerita tentang hal itu. Nah, selanjutnya kita juga perlu tahu di industri pengolahan ini, selain dalam konteks nilai tambah, produksi real barang dan jasanya, juga bisa dianalisis tentang berapa banyak sih orang yang bekerja di industri pengolahan, gitu kan? Nah, tercatat pada tahun 2021 ini, di data Agustus, ini data yang dibandingkan adalah data Agustus, itu yang bekerja di industri pengolahan itu sebanyak 18,69 juta orang. Jadi 18,69 juta ya, kurang dari 19 juta. Nah, tentu kita tertarik untuk membandingkannya dari tahun ke tahun. Nah, maka di grafik ini tampak bahwa selama 10 tahun tenaga kerja itu nilainya memang jumlah orang yang bekerja di sektor industri pengolahan itu sempat meningkat dari sekitar 14,8 menjadi 16 juta, lalu menjadi 15,5. Nah, bertahan lama di 15,5-an, naik sedikit menuju 15,8, dan di tahun 2017 banyak orang yang bekerja di industri pengolahan menjadi 17,55. Slide selanjutnya, Mbak Rahma. Kemudian 18,5, lalu 19 juta di 2019. 19 juta ketika pandemi ini turun menjadi 17,5 juta. Ini bisa jadi cerita juga bahwa industri pengolahan termasuk terpukul paling dalam hal tenaga kerja. Tadi kita sudah lihat di atas, dalam hal pertumbuhan dia juga terpukul, tetapi dalam hal kerja itu lebih terpukul lagi. Ini mungkin menjadi cukup masuk akal ya, masuk akal, common sense saja, tidak harus kajian. Umpama sektor pertanian sekalipun juga terdampak oleh pandemi, kan orang yang bekerjanya ya tetap aja bekerja. Begitu juga dengan beberapa sektor perdagangan kecil, ya kan? Mungkin nilai tambah artinya produksi barang dan jasanya itu menurun, baik terutama karena pemasarannya atau pembelian orang terhadap barang itu. Tetapi orang yang bekerja tetap saja, toh dia usaha sendiri atau ikut keluarga. Nah, tetapi dalam hal industri pengolahan itu sebagian industrinya, sebagian cukup besar bahkan, maksudnya porsinya cukup besar, itu bersifat formal ya, memiliki pabrik atau perusahaan yang membuat ketika dia terdampak dalam hal PDB, maka kemungkinan untuk PHK, pengurangan tenaga kerja itu menjadi dimungkinkan. Nah, ini tampak dari angka yang turun hampir 2 juta ya, 1,8 juta turun pada tahun 2020 dibandingkan 2019. Nah, 2021 membaik. Jadi dari sisi ini memang tampak ada pemulihan. Ini Agustus ke Agustus ya, naik bertambah 1,5 sehingga kembali ke 18,69 juta. Tetapi belum kembali kepada tingkat penyerapan tenaga kerja pada industri pengolahan. Jadi pada Agustus 2019 itu 19,2 juta, sekarang masih 18,7. Maka kalau saya menyederhanakan dilihat dari ini, ya industri pengolahan membaik di 2021 dari sisi penyerapan tenaga kerja, tetapi belum pulih pada kondisi sebelum pandemi yaitu 2019. Nah, kalau kita lihat lagi jumlah tenaga kerja yang 18,69 juta itu dibandingkan seluruh penduduk bekerja berapa persen? Nah, di situ ada angka 14,26%. Jadi industri pengolahan ini
menyerap tenaga kerja kurang lebih 18,69 juta orang, lalu itu merupakan 14,26% dari total orang bekerja. Nah, kita bisa membandingkan dari tahun ke tahun tingkat penyerapan berarti orang yang bekerja di industri pengolahan ya. Itu kita lihat pada saat pandemi memang juga turunnya cukup drastis dari 14,91% menjadi 13,61 dan naik kembali ke 14,26 tetapi belum pulih. Bahkan dari sisi itu lebih rendah dari tahun 2019, 18, 17. Jadi jauh banget ya masih ya. Nah, meskipun dari sisi jumlah orang yang bekerja di industri pengolahan itu sudah setara dengan tahun 2018. Tapi dari sisi porsi dia sedikit. Ini juga bisa menjadi kajian yang serius ya, bahwa apakah yang bangkit atau tumbuh dari industri pengolahan itu adalah sektor-sektor yang lebih dulu pulih adalah yang tidak padat tenaga kerja. Jadi dia tidak banyak meningkatkan dibandingkan dengan yang lebih padat orang, padat tenaga kerja. Itu bisa dianalisis. Bisa juga sebagaimana beberapa sinyalemen pengkaji bisnis ya, beberapa usaha industri pengolahan, terutama yang menengah dan besar, itu mengalami semacam blessing ya, blessing itu keberuntungan. Ketika ada pandemi dia mencoba mengurangi, entah itu mengurangi dengan cara mem-PHK atau mengurangi jam kerja buat karyawannya, didapatkan bahwa itu tidak banyak berpengaruh pada total produksinya. Total produksi dalam konteks seperti yang direncanakannya. Lalu produktivitas per tenaga kerja ada kecenderungan meningkat di beberapa industri dengan temuan-temuan cara kerja baru, cara berkantor baru, administrasi yang baru, dan seterusnya. Nah, ketika mulai pulih, tentu saja ketika dulu dia misalnya punya 100 orang, lalu ketika pandemi dia kurangi menjadi 75 atau sebagiannya dengan cara bekerja tidak penuh. Nah, ketika dia pandeminya mulai mereda, lalu produksi bertambah, dia belum tentu mengembalikan ke jumlah yang semula karena antara lain terjadi efisiensi. Nah, itu juga jadi kajian yang menarik. Tapi nama industri pengolahan ini kan masih terlalu umum. Kita harus nanti cari tahu sektornya, bahkan subsektornya. Nah, untuk memahami lebih jauh industri pengolahan, ya tadi seperti di depan kita katakan terdiri dari 16 subsektor ya. 16 subsektor ini ya bisa disebut sektor juga kalau dianalisis tersendiri, yang terdiri dari satu memang terkait dengan migas, yang 15 lainnya non migas. Nah, mari kita lihat di slide itu bagaimana nilainya di slide berikut, bahwa industri batubara dan penghilangan migas, nah ini jangan dicampur adukan dengan pertambangan ya. Pertambangan batubara kah, pertambangan migas kah, lain ya. Ini khusus yang pengolahan. Nah, menarik ya bahwa industri batubara dan penghilangan migas ini terhadap total industri pengolahan, bukan terhadap total PDB, itu ada persentasinya. Nah, kalau kita lihat pada tahun 2020 nilai industri batubara dan penghilangan migas, nilai tambah atau nilai PDB-nya itu 307.606 triliun ya. Oh, maaf, 307,6 triliun di miliar ya satuannya. 308 triliun lah begitu. Itu turun ya 2020, wajar ya. Sebelum karena pandemi. Sebelumnya 337 triliun yang sektor satu itu industri batubara dan migas. Kalau dikaitkan dengan total nilai industri yang dapat dilihat di bawah, paling bawah, industri pengolahan itu pada tahun 2020 nilainya 3.068 triliun. Nah, yang si batubara dan penghilangan migas ini itu 307, berarti sekitar 10%, 10,03%. Jadi nilai maupun porsinya turun dibandingkan 2019. Nah, kita bisa menganalisis masing-masing sektor, makanan minuman, pengolahan tembakau, tekstil dan pakaian jadi, kemudian kimia, farmasi dan obat tradisional, barang galian bukan logam, logam dasar, alat angkutan, furniture, dan seterusnya. Saya kasih tanda merah yang pada tahun 2020, yang notabene adalah sangat terdampak pandemi, tetapi masih bisa meningkat. Ada dua ya,
yang masih bisa meningkat baik nilainya, nilai PDB atas dasar gapansannya maupun porsinya, karena yang lain cenderung turun ataupun kalau tidak stagnan atau hanya meningkat tipis. Sementara dua sektor ini atau dua subsektor ini naiknya cukup signifikan sehingga selain nilainya bertambah, porsinya meningkat. Nah, satu adalah industri makanan dan minuman. Jadi ketika tahun 2020 dia naik menjadi 1.057 triliun dari sebelumnya hanya 1.013 triliun. Porsinya 32,47 menjadi 34,45. Mulai ya kita dapat gambaran bahwa disebut industri pengolahan Indonesia itu ternyata yang paling besar porsinya adalah industri makanan dan minuman. Tapi hati-hati ya, di industri makanan dan minuman ini pelakunya spektrumnya luas. Dari home industry sampai ke perusahaan-perusahaan korporasi, bahkan milik oligarki sebagiannya kan. Kita tahu yang sponsor-sponsor acara TV, kita bisa lihat kan itu adalah industri makanan dan minuman. Kalau kita pergi kemanapun di minimarket dan sebagainya adalah produksi industri makanan dan minuman yang dominan. Dicampur itu semua, itu yang jelas itulah industri pengolahan terbesar di Indonesia dan yang tumbuh. Nah, yang 8, subsektor 8, industri kimia, farmasi, dan obat tradisional itu juga karena pandemi naik, jadi tidak hanya kimia, tidak hanya farmasi, obat tradisional juga ya masuk dalam hal ini. Itu meningkat dari 266 triliun menjadi 297 triliun. Porsinya menjadi 9,67%. Jadi dia sudah merupakan urutan ketiga. Jadi yang pertama adalah makanan dan minuman, lalu batubara dan penghilangan migas, kemudian kimia, farmasi, dan obat tradisional. Jadi industri kimia, farmasi, dan obat tradisional ini nilai tambahnya sudah hampir setara atau bahkan setara ya dengan batubara dan migas. Mudah-mudahan ini bisa menjadi imajinasi kita semua untuk belajar lebih lanjut. Kelihatannya disebutnya kimia, farmasi, obat tradisional, nilai keseluruhannya hampir sama dengan industri batubara dan penghilangan migas. Kilang yang kita bicarakan ada berapa kemarin? Ada 8 kilang yang memproduksi sekian banyak minyak mentah, itu nilainya dengan total kimia, farmasi, obat tradisional hampir sama. Itu ya bisa diperhatikan. Yang 2021 karena datanya masih sampai September tidak saya olah di sini, masih kita tunggu sampai nanti awal Februari ya pengumuman PDB totalnya. Itu dilihat dari sisi sektor industri pengolahan. Kita juga bisa melihat untuk industri pengolahan ini terkait dengan ekspor. Nah, jadi karena kan ketika suatu barang dan jasa diproduksi, ya toh, kita juga biasanya menganalisis berapa banyak yang bisa dijual, diekspor. Nah, ini data kita ambilkan, yang biru itu menunjukkan nilai yang saya ambil dari data Bank Indonesia. Sebenarnya bisa kita ambil juga dari data BPS, cuma data Bank Indonesia ini sama, ini kebetulan mereka memakai acuan internasional yang sama yang disebut dengan HS, Harmonized System. Tetapi BPS cenderung memisahkan yang migas dan non migas, sehingga data industri manufakturnya BPS itu biasanya adalah industri manufaktur yang tidak memperhitungkan migas. Sementara data Bank Indonesia yang disajikan itu di industri itu udah masuk migas, tapi bukan tambangnya loh ya, bukan pertambangan tetapi yang industrinya. Ya, gitu ya. Jadi karena tadi kita di atas sudah memperlihatkan sektor dari industri pengolahan itu terdiri dari 16 dan salah satunya migas, maka data BI saya sajikan. Nah, nampak dari nilai biru itu menunjukkan nilai. Nah, itu terjadi fluktuasi ya. Dan saudara-saudara harus ingat loh, ini tidak terkait harga loh. Ini nilai, oh maaf ini ekspor, dia terkait harga, saya salah. Ini bukan PDB. Jadi ekspor kita fluktuatif terhadap itu, tidak selalu naik, dan dilihat dari pertumbuhannya. Nah, pertumbuhannya saya pakai data BI yang biru itu. Nah, sementara ada yang abu-abu data BPS nya tidak diperlihatkan, tapi hanya pertumbuhannya. Nyaris sama kan, karena selisihnya di migas saja, di ekspor migas saja. Ini ekspor. Nah, maka kita ini ekspor manufaktur itu termasuk yang, bukan termasuk, memang sangat penting, apalagi kalau ditambah tadi impornya manufaktur migas, mayoritas ekspor kita tetap industri pengolahan, terlepas dari perlu analisis yang lebih rinci
Karena betul dia industri pengolahan, tapi industri pengolahan yang sangat sangat melalui proses yang panjang dan rumit, atau hanya proses sederhana, kan seperti itu. Nah, ini bagaimanapun kita basis ekspornya adalah industri manufaktur. Tapi nilainya sayangnya itu fluktuasi. Di tahun-tahun tertentu tumbuhnya negatif. Negatif artinya kontraksi ya. Nilainya lebih rendah dari tahun sebelumnya. Bagaimana ketika pandemi? Ketika pandemi ini kita masih bisa ekspor ya. Jadi masih bisa ekspor tumbuh gitu maksudnya. Ekspor ya bisa, maksudnya tumbuh atau tidak. Di tahun 2020 itu 124. Berapa itu? Itu satuannya dolar, berarti 124. Oh salah, ini mestinya ini miliar ya, itu juta dolar, berarti 124 miliar dolar itu naik dari 123. 2021 ini itu baru sampai November, itu belum sampai Desember, ekspor manufaktur ini nilainya meningkat pesat. Salah satunya tadi migas dan batu bara ya. Karena ini adalah berbasis kuantitas dikali harga, maka faktor harga menentukan. Kalau PDB tadi, faktor harga tidak dihitung ya ketika menilai pertumbuhannya. Karena itu memang ini blessing 2021 ini dari sisi ekspor itu ditopang oleh industri manufaktur, dan di antara industri manufaktur itu ada industri migas dan batu bara, bahkan pengolahannya ya, bukan batu bara ekspor tambangnya. Begitu untuk ekspor. Nah, lalu kalau melihatnya bulanan, ini kan tahunan ini, supaya kita bisa melihat apakah pandemi ini pengaruhnya apa terhadap ekspor hasil manufaktur bulanan. Nah, kalau dilihat ini menarik ya, bahwa kita sampai dengan sampai dengan bulan Januari, Februari 2020 itu tertahan ekspor. Tetapi tidak juga turun. Jadi maksudnya ekspor selama tahun 2020 itu tidak banyak turun, bahkan cenderung naik sedikit dibanding 2019. Ini menarik, banyak negara lain itu turun ya. Mungkin antara lain karena kebijakan kita lebih lebih longgar mungkin terhadap soal ekspor ini, terhadap ekspor ke luar negeri. Jadi dikaitkan dengan dengan prokes kita lebih longgar. Di slide berikut Mbak Rama yang bulanan. Tetapi di bulan-bulan terakhir ini memang didorong juga oleh faktor harga ya. Faktor selain kuantitas didorong oleh faktor harga, sehingga di tahun 2021 itu nanti jadi ini itu kurang tahunnya ya, sebetulnya yang setelah 2020 itu 2021 yaitu. Jadi ini dari 2018 sampai 2021 sebenarnya, sehingga yang tinggi di samping kanan itu tahun 2021 sebenarnya. Nampak ya, bulan ke bulan naik. Nah, sehingga setahunnya 2021 juga diduga nanti akan meningkat. Sekilas kita akan melihat dari 16 subsektor tadi, atau bisa juga kita sebut sektor, itu masing-masingnya bagaimana secara umum saja ya, nanti karena di sesi berikut kita akan mendalami kembali. Nah, itu industri produk dari batu bara dan penghilangan minyak bumi. Nah, sayang datanya yang 2020 dan 2021 belum saya temukan, karena untuk rincian itu perlu publikasi lain ya. Jadi mudah-mudahan segera bisa diolah. Nah, di slide berikut Mbak Rama, ini industri produk dari batu bara dan penghilangan minyak bumi yang tadi, ingat 10% dari total industri pengolahan, kan begitu ya. Jadi ya 10%-an tadi kan 10,03. Nah, tetapi dari sisi tenaga dia kurang banyak ya. Memang wajar lah ya, industri ini industri yang padat modal ya. Sebetulnya tidak teknologi tinggi, dia hanya termasuk teknologi menengah, tetapi tetap padat modal. Ya kita bisa membayangkan ya, kilang minyak bumi, kilang gas, kemudian smelter dan sebagainya itu padat modal. Nah, porsi tenaga kerja di tahun 2019 itu hanya 0,27, data 2020 belum tersedia. Hanya 50.604 orang, dan pada tahun 2019 itu porsinya sumbangannya adalah 10,79%. Jadi industri pengolahan itu 100%, hampir 11%-nya adalah dari industri batubara dan penghilangan minyak, tetapi tenaga yang bekerja hanya 0,27.
Ya, kalau disederhanakan lagi, orang yang bekerja di sini secara rata-rata tentu sesuai dengan jabatannya ya, itu nilai tambahnya tinggi lah. Jadi satu orang bergaji atau berpenghasilan besar. Nah, itu caranya membaca data ini. Nah, kita juga bisa melihat laju pertumbuhannya. Sebenarnya kan tadi di atas juga sudah kita perlihatkan. Industri batubara dan penghilangan minyak ini cenderung kontraksi ya. Selama bertahun-tahun sebelum pandemi pun kontraksi. Nah, itu jangan digabungkan dengan soal penerimaan negara bukan pajak ataupun tadi ekspor. Jadi secara nilai dia mungkin menaik, tetapi secara real itu kan karena mengurangi faktor harga, itu sebetulnya produknya menurun, jumlahnya turun, dan itu terkait dengan produk kilang kan, ingat kita kan sudah belajar produk kilang, itu juga dengan industri pengolahan batubara. Jadi menurun sebetulnya nilai tambahnya, nah, tetapi tetap porsinya cukup besar dan dia hanya menyerap sedikit tenaga kerja. Itu kira-kira karakteristik industri produk batubara dan penghilangan minyak bumi ini, minyak dan gas bumi itu sebenarnya. Nah, lalu satu lagi tadi kita lihat yang gede, itu yang paling besar bahkan, yaitu adalah makanan dan minuman tadi kan. Makanan dan minuman itu nyaris seimbang antara penyerapannya terhadap tenaga kerja dengan porsinya dalam PDB di slide berikut. Jadi kita tadi melihat, kebetulan juga data yang tersedia baru 2019, karena ini sub ya, kalau kita masuk ke web BPS, yang langsung tersedia sampai 2021 adalah yang sampai yang 17 sektor. Ketika masing-masing sektor terdiri dari subsektor, itu kita butuh informasi dari beberapa publikasi dia. Saya belum sempat mencari. Yang tersedia baru data 2019. Itu 27,07%. Itu orangnya kurang lebih 5,12 juta. Dibandingkan ya, di migas tadi hanya berapa tadi? 500.000 ya. 500.000, yang ini 5,12 juta, jadi 10 kali lipat orang yang bekerja di industri makanan dan minuman. Dan 27% dari total pekerja industri, bukan seluruh pekerja ya. Nah, pada saat yang bersamaan kontribusinya mencapai 34,68% di 2021, tetapi karena datanya 2019 kita bandingkan juga dengan 2019, yaitu 32,47. Jadi hampir sama penyerapan dia terhadap tenaga kerja dan sumbangannya terhadap PDB. Dan kalau kita lihat data pertumbuhannya industri makanan dan minuman ini memang relatif tinggi ya, kecuali tahun 2020 pandemi, dia masih bisa tumbuh, yang lain negatif, ingat min 2,07, dia masih 1,58, dan 2021 yang sedang berjalan ini sedikit merangkak ya, 2,97. Tapi sebelum-sebelumnya dia 7,78, 7,91, 9,23. Nah, ingat ya, rata-rata pertumbuhan ekonomi cuma 5 kan, berarti kan dia lebih tinggi. Itu industri makanan dan minuman. Lalu satu lagi adalah yang ingin kita sajikan untuk menjadi pendorong kita mempelajari lebih lanjut adalah industri kimia, farmasi, dan obat tradisional. Nah, tadi kan ini jadi tiga besar nih, makanan minuman, kemudian industri pengolahan migas dan batubara, lalu yang ini farmasi, kimia, farmasi, dan obat tradisional. Ini juga tidak banyak menyerap tenaga kerja, hanya 569.000 ya, nggak sampai 600.000 di tahun 2019. Datanya begitu tuh, itu merupakan 3,01% dari total pekerja. Pada saat yang bersamaan nilai tambahnya 10,09 di 2021, kalau dibandingkan dengan sesama 2019 8,52 ya, porsi nilai tambahnya. Berarti kan sama tadi dengan industri migas, dia sumbangannya terhadap PDB, porsinya atas PDB industri manufaktur itu besar, tetapi menyerap tenaga kerjanya tidak banyak. Ini juga padat modal. Nah, kalau kita lihat rata-rata pertumbuhannya ini unik. Sebetulnya dia sebelum pandemi itu pelan-pelan menurun ya. Menurun, bahkan sempat minus di tahun 2018, 2019 memang bangkit, dan 2020, 2021 langsung naik lagi akibat pandemi. Catatan 2021 itu baru pertumbuhan sampai dengan triwulan 3. Kurang lebih begitu ya.
itu gambaran umum industri manufaktur atau industri pengolahan yang kita gambarkan sebagai bagaimana porsinya, nilainya di keseluruhan struktur ekonomi PDB. Kemudian kita juga beri gambaran tentang bagaimana penyerapannya terhadap tenaga kerja atau berapa banyak orang yang bekerja di sektor industri pengolahan. Kemudian kita juga sudah melihat sepintas tentang perkembangan nilai ekspor dari industri pengolahan. Nah, sebagai tambahan gambaran, kita memilih 3 di antara 16 subsektor industri pengolahan yang paling besar porsinya, yaitu migas dan batu bara, kemudian makanan dan minuman, lalu industri kimia, farmasi, dan obat tradisional, di mana ketiga-tiganya menunjukkan fenomena yang berbeda. Ya, tadi kita sudah lihat di industri makanan dan minuman itu hampir seimbang antara dia mempekerjakan orang dengan nilai tambahnya. Sementara di industri migas, batu bara dan migas itu lebih padat modal, sangat padat modal. Sementara di industri kimia, farmasi dan padat modal, jadi lebih padat tapi tidak sepadat di migas tadi. Sehingga perbandingannya yang industri batubara dan migas hanya menyerap sekitar 500.000 orang di tahun 2019, yang farmasi ini 569.000 orang, sementara sumbangannya 8,52, tadi yang migas tadi menyerap 0,27, tetapi sumbangannya sampai 10%. Nah, sementara makanan dan minuman itu sama besarnya, hampir sama besarnya. Nah, itu kira-kira gambaran kondisi industri manufaktur secara umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.